Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang beberapa metode segmentasi citra. Saya sendiri akan menjelaskan tentang metode aktif kontur. Metode aktif kontur adalah metode segmentasi menggunakan model kurva tertutup yang dapat bergerak melebar ataupun menyempit. Nah, berikut adalah codingan dari metode aktif kontur. Yang pertama ada CLC, clear, close all. Selanjutnya kita akan membaca citra, mengkonversi citra RGB menjadi grayscale. Kita akan membuat initial masking, selanjutnya segmentasi citra menggunakan aktif kontur, dan terakhir menampilkan citra hasil pengolahan. Fungsi segmentasi citra pada pemrograman MATLAB ini adalah untuk memisahkan antara objek dengan background objek. Yang dimaksud adalah region pesawat, sedangkan background adalah region langit. Proses segmentasi dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan metode pengolahan citra lainnya, sehingga diperoleh hasil segmentasi yang lebih baik. Berikut adalah hasil segmentasi metode aktif kontur. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi citra menggunakan metode biner. Binerisasi adalah salah satu proses yang dilakukan untuk memisahkan objek dari latar yang tidak dibutuhkan. Pertama-tama kita memasukkan CLC, clear, close all, warning of all. Lalu mengambil gambar dari directory dengan menggunakan nama gambar yang akan kita segmentasi. Selanjutnya mengkonsolusi dengan operator selisih terpusat dan menampilkan gambar. Berikut adalah hasil dari segmentasi citra menggunakan metode biner atau thresholding. Selanjutnya yaitu deteksi tepi. Deteksi tepi memiliki tujuan menandai bagian tepi yang menjadi detail sebuah gambar. Untuk codingannya yang pertama yaitu CLC, clear, close all, dan warning of all. Selanjutnya itu mengambil gambar dari directory dengan menggunakan imrit, lalu nama gambar yang ingin kita ubah. Selanjutnya yaitu konvolusi dengan operator selisih terpusat. Nah, yang pertama citra diubah ke grayscale terlebih dahulu dengan menggunakan double RGB to gray, lalu nama variabel gambar yang ingin diubah. Selanjutnya yaitu DLX -101 dan DLY -101 juga. IX conv to IDLXM. IX ini untuk menampung gambar. Conv to maksudnya konvolusi 2 dimensi, sedangkan sem ini artinya outputnya akan sama dengan input. Begitu pula dengan IY-nya. Selanjutnya yaitu masukkan rumus dan ditampung dalam variabel J, yaitu akar IX kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu untuk menampilkan gambarnya menggunakan figure dan subplot. Sekarang kita nyalakan programnya. Nah, berikut hasil deteksi tepi dari citra. IM1 sama dengan imret dalam kurung renchen.jpg digunakan untuk membaca dan menyimpan file gambar yang akan digunakan. Level sama dengan gray trace dalam kurung IM1 berfungsi untuk menghitung ambang level global yang dapat digunakan untuk mengubah citra intensitas menjadi citra biner dengan IM2BW. Level adalah nilai intensitas ternormalisasi yang terletak pada rentang 0 sampai 1. BW sama dengan IM2BW dalam kurung IM1, level berfungsi untuk mengubah citra grayscale 1 menjadi citra biner BW dengan cara mengganti semua piksel citra masukan dengan luminance lebih besar dari level dengan nilai 1 atau putih dan mengganti semua piksel lainnya dengan nilai 0 atau hitam. Untuk menampilkan beberapa gambar secara bersamaan, gunakan fungsi subplot. Imshow dalam kurung IM1 untuk menampilkan citra asli yang belum dikonversi. Imshow dalam kurung BW untuk menampilkan citra yang telah dikonversi menggunakan metode offset. Berikan title atau judul untuk masing-masing gambar yang ditampilkan. Di sini, saya akan menjelaskan deteksi tepi dengan metode Kenny dalam bahasa pemrograman Python. Tapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang apa itu metode Kenny. Metode Kenny adalah metode deteksi tepi yang optimal sehingga memberikan tingkat kesalahan yang rendah dengan melokalisasikan titik-titik tepi dan hanya memberikan satu tanggapan untuk satu tepi. Selanjutnya,
kita masuk ke dalam source code metode Kenny dalam bahasa pemrograman Python. Karena di sini saya menggunakan Google Colabs, maka diinstal terlebih dahulu library-nya. Lalu selanjutnya mendownload gambar yang akan digunakan. Setelah itu menginput library yang diperlukan untuk memuat data, seperti import obor, import Cornia, import NumPy, import CV2, dan import Matplotlib. Lalu selanjutnya membaca gambar dengan CV. Dapat dilihat kodenya sebagai berikut. Lalu konversi tensor ke obor, maka dapat dilihat seperti ini. Lalu untuk membuat operatornya kita bisa menggunakan Kenny sama dengan Cornia, .filter.Kenny. Lalu selanjutnya untuk mengamburkan gambar kita dapat menggunakan cara seperti ini. Lalu konversi kembali ke NumPy dengan cara seperti ini. Setelah itu buat plotnya dengan subkode seperti ini. Maka akan menghasilkan image resort yang seperti ini. Lalu Kenny magnitude, Kenny add guess, Kenny default, dan Kenny define resort. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.